Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Halimun, hiduplah seorang pemuda petani bernama Wira. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, rajin, namun hidupnya serba pas-pasan. Setiap hari, ia menyusuri ladang sendirian, menanam padi dan sayuran demi menyambung hidup. Meski usianya masih 23 tahun, Wira memilih hidup sederhana dan menjauhi keramaian. Ia lebih suka berbicara dengan angin dan pohon-pohon besar yang mengelilingi hutan di batas desanya. Suatu malam, saat Wira pulang dari ladang yang letaknya cukup jauh di dalam hutan, hujan turun deras. Langkahnya dipercepat, tapi suara gemuruh dan kilatan petir membuatnya terpaksa berteduh di bawah pohon besar. Ia menyalakan obor kecil dari ranting kering dan duduk menggigil. Tiba-tiba, dari balik semak, muncullah seekor ular besar dengan sisik berwarna emas kehijauan. Ular itu tak menunjukkan tanda-tanda mengancam. Sebaliknya, ia melilitkan tubuhnya perlahan di sekitar pohon, lalu menatap Wira dengan mata seperti batu permata. Alih-alih lari, Wira justru merasa tenang. Suara halus seperti bisikan masuk ke telinganya, seolah ular itu berbicara padanya. "Kau bukan orang sembarangan, Wira, kau telah menjaga hutan ini dengan tulus. Aku ingin memberimu sesuatu." Keesokan harinya, Wira terbangun di gubuknya dengan seekor ular kecil berwarna emas di sebelahnya. Sejak hari itu, ladangnya berubah, tanaman tumbuh lebih subur, hasil panen melimpah, dan ia mulai dikenal orang-orang dari desa lain. Tapi itu hanya permulaan. Pada malam purnama berikutnya, Wira kembali ke pohon tempat ia pertama bertemu ular besar itu. Kali ini, yang muncul bukan ular, melainkan seorang perempuan cantik dengan mata kehijauan dan rambut panjang, seperti air yang mengalir. Ia mengenakan selendang sisik mengkilap. "Aku adalah Naya, ratu dari para penjaga hutan. Kau telah memanggilku dengan hatimu yang jujur." Wira terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya bergetar. Naya menghampirinya, menggenggam tangannya, lalu berkata, "Jika kau bersedia, aku ingin menjadi pendamping hidupmu. Tapi dunia manusia dan alamku tak akan selalu sejalan. Bersediakah kau hidup di antara dua dunia?" Wira tak butuh waktu lama untuk menjawab. Wira menatap mata Naya yang berkilau bagai zamrud. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi, tapi hatinya sudah memberi jawaban sebelum bibirnya sempat bicara. "Aku bersedia." Malam itu juga, hujan rintik turun lembut di sela dedaunan, seolah alam menyetujui ikatan mereka. Naya menggenggam tangan Wira dan mengajaknya berjalan ke dalam hutan yang lebih dalam, ke tempat yang belum pernah diinjak manusia. Langit terbuka di atas sebuah lembah tersembunyi, dan di sana berdiri sebuah istana batu yang tertutup tumbuhan rambat bercahaya. Di dalamnya, para penghuni hutan menyambut mereka dalam diam. Sebagian berwujud manusia, sebagian berwujud makhluk yang belum pernah dikenali manusia biasa. Pernikahan mereka dilangsungkan tanpa ritual manusia, namun alam seakan ikut bersuka cita. Angin berhenti berembus, burung-burung malam bernyanyi, dan cahaya dari ratusan kunang-kunang membentuk lingkaran di atas kepala mereka. Dalam pelukan malam itu, Wira menjadi bagian dari hutan. Ia tak lagi sekadar petani. Ia menjadi penjaga, sahabat, dan keluarga dari makhluk-makhluk yang melindungi alam. Setelah malam pernikahan itu, Wira pulang ke desanya seperti biasa. Tapi orang-orang mulai menyadari perubahan aneh pada dirinya. Ia tak lagi membawa cangkul ke ladang, namun tanah tetap subur dan panen semakin banyak. Pohon-pohon di ladangnya berbuah sepanjang musim, dan air sungai di dekat rumahnya tak pernah surut meski musim kemarau datang. Beberapa tetangga mulai berbisik, menduga ia menggunakan pesugihan atau bantuan jin. Namun Wira tak pernah menjawab tudingan itu. Ia tetap rendah hati, membagikan hasil panennya ke warga desa yang membutuhkan, membiayai sekolah anak-anak yatim, dan memperbaiki rumah ibunya hingga tampak seperti rumah bangsawan. Namun semua itu datang dengan syarat. Naya hanya bisa menemuinya di malam hari dan tak boleh ada manusia lain yang melihat wujud aslinya. Wira pun diminta untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang siapa sebenarnya istrinya atau apa yang mereka jalani. Tapi suatu hari, seorang dukun dari desa tetangga datang dan mengusik keseimbangan itu. Ia datang membawa peringatan. Ada yang tak beres di sini. Ladang yang terlalu subur, kekayaan yang datang tiba-tiba. Kau telah mengikat janji dengan makhluk dari dunia lain. Wira itu tak akan gratis selamanya. Wira diam, tapi dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Ia mencintai Naya, tapi ia juga mencintai dunianya sendiri.
Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, tinggal selamanya bersama Naya di dunia yang tersembunyi, atau kembali sepenuhnya sebagai manusia dan kehilangan semua yang telah ia dapat. Dan pada suatu malam, Naya muncul di mimpinya. Kali ini, wajahnya tak seceria biasanya. Aku harus menunjukkan padamu sesuatu, Wiram, tentang siapa aku sebenarnya, dan apa yang akan terjadi jika kau tetap bersamaku. Malam itu, Wira terbangun di tengah hutan. Hatinya berdegup tak karuan. Di hadapannya, Naya berdiri dalam bentuk aslinya, seekor ular raksasa bersisik emas. Matanya menyala hijau, namun tetap lembut. Ia perlahan berubah kembali ke wujud manusia. Aku tidak menipumu, Wira, ujar Naya. Suaranya lirih. Aku memang penjaga hutan, ratu dari alam yang tak terlihat manusia. Tapi dunia kita semakin terganggu. Manusia terus menebang pohon, mengeruk tanah, dan membunuh saudara-saudaraku. Ia menunjuk ke arah utara. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah menyala kebakaran hutan yang semakin meluas. Jika aku terus bersamamu di dunia manusia, keseimbangan akan rusak. Aku harus memilih untuk kembali menjaga alam, dan kau harus memilih hidupmu sendiri. Wira menunduk, air matanya jatuh. Ia ingin berkata bahwa dia sanggup hidup di antara dua dunia. Tapi ia tahu, pilihan ini tak bisa egois. Aku mencintaimu, Naya, ucapnya pelan. Tapi jika kehadiranku membuatmu jauh dari tugasmu, aku rela melepas semuanya. Naya tersenyum. Ia mendekap Wira sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi memahami kapan harus melepaskan. Dengan satu kecupan di kening Wira, tubuh Naya berubah menjadi cahaya dan menghilang bersama kabut pagi. Sejak malam itu, Wira kembali menjadi petani biasa. Ladangnya tak lagi menghasilkan emas, panennya kembali seperti dulu. Tapi ia tak pernah menyesal. Ia hidup dengan tenang, penuh syukur, dan setiap malam duduk di pinggir hutan, menatap ke dalam gelap, berharap bisa mendengar suara bisikan angin yang dulu pernah mengubah hidupnya. Kadang, orang-orang masih melihat ular berkilau melintas di batas ladang. Wira, mereka bilang itu hanya dongeng. Tapi Wira tahu, cintanya tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat yang seharusnya, menjaga hutan, dan menjaga kenangan mereka selamanya.